Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa bingung, kaget, atau bahkan tidak nyaman saat berada di tempat baru yang berbeda banget dari tempat kita? Nah, kondisi itu disebut dengan gegar budaya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan culture shock. Nah, di video kali ini saya, Vela Dwi Oktaviana dengan NIM 422510552, mahasiswi dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Prodi Dimpa Destinasi Pariwisata, akan membahas tuntas apa itu gegar budaya atau culture shock. Mulai dari pengertian, tahapan, contoh, dampak, peran, sampai strategi. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Jadi, apa sebenarnya gegar budaya itu? Menurut Kalevo Oberg, gegar budaya adalah kondisi ketidaknyamanan psikologis dan sosial yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang berbeda dari budaya asalnya. Sederhananya, kamu merasa asing di tempat yang baru. Ada juga ahli lain yang menjelaskan ini lebih dalam. Yang pertama, Dayakisni dan Yuniardi menyebutkan bahwa gegar budaya sebagai kondisi di mana seseorang tidak mengenal kebiasaan sosial dari budaya baru, sehingga tidak bisa atau tidak mau berperilaku sesuai aturan setempat. Yang kedua, Ward menekankan bahwa gegar budaya adalah proses aktif dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak dikenal, yang seringkali memicu stres psikologis. Dan yang terakhir, Samovar menyebutkan bahwa reaksi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang merasa tidak nyaman, lelah, bahkan putus asa. Nah, gegar budaya ini punya ciri-ciri yang bisa kita kenali, antara lain kebingungan terhadap norma baru, kesulitan berkomunikasi, perasaan terasing, serta stres atau frustasi. Menariknya, gegar budaya itu tidak langsung muncul begitu seseorang tiba di tempat baru. Menurut teori, ada 4 tahapan yang biasanya dilalui. Tahap yang pertama disebut dengan honeymoon stage, yaitu tahap awal di mana seseorang merasa senang, kagum, dan antusias terhadap budaya baru. Tapi kemudian masuk ke tahap kedua yang disebut dengan crisis stage, yaitu mulai muncul perasaan bingung, stres, dan tidak nyaman karena perbedaan budaya yang dirasakan, dan bisa saja mulai membanding-bandingkan dengan budaya asal. Setelah melewati krisis itu, perlahan-lahan masuk ke tahap ketiga, yang disebut dengan adjustment stage, yaitu mulai memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan akhirnya sampai di tahap keempat, yang disebut dengan adaptation stage, yaitu seseorang sudah bisa beradaptasi dan merasa nyaman dengan budaya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh nyata gegar budaya atau culture shock yang sering terjadi di dunia pariwisata. Contoh pertama yaitu wisatawan asing yang berada di tempat ibadah. Bayangkan ada seorang wisatawan dari Eropa yang mengunjungi Pura Besakih di Bali. Mereka tidak memahami aturan berpakaian di tempat suci. Ada yang datang dengan celana pendek atau pakaian terbuka, lalu ditegur oleh pecalang atau masyarakat setempat. Dari sudut pandang wisatawan, mereka mungkin merasa bingung dan tidak nyaman. Tapi dari sudut pandang masyarakat lokal, itu adalah bentuk ketidakhormatan yang serius. Contoh kedua yaitu perbedaan kebiasaan makan. Misalnya makan nasi padang yang dimakan pakai tangan. Bagi orang barat yang terbiasa memakai sendok dan garpu, ini bisa saja membuat mereka stres dan tidak nyaman. Dan contoh yang ketiga yaitu masyarakat lokal bisa mengalami gegar budaya. Gegar budaya bukan hanya dialami wisatawan saja, masyarakat lokal juga bisa mengalaminya loh. Bayangkan, seorang petani di desa wisata yang sebelumnya hidup sederhana, tiba-tiba pariwisata masuk, dan setiap hari mereka melihat wisatawan asing dengan gaya hidup mewah. Perlahan-lahan nilai budaya lokal bisa tergerus. Masyarakat menjadi terlalu materialistis, terlalu fokus pada uang, dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan gotong royong atau keseimbangan hidup yang dulunya dijunjung tinggi. Lalu apa dampaknya jika gegar budaya tidak ditangani dengan baik? Bagi wisatawan, mereka bisa saja mengalami stres, ketidaknyamanan selama liburan, kesalahpahaman budaya yang memalukan, dan pada akhirnya pengalaman wisata menjadi tidak menyenangkan. Bahkan ada wisatawan yang memutuskan tidak akan kembali ke destinasi tersebut.
Sementara bagi masyarakat lokal, mereka bisa saja terjadi konflik budaya, perubahan nilai sosial yang terlalu cepat, serta munculnya stereotip negatif terhadap wisatawan. Nah, kalau dibiarkan tanpa penanganan, ini bisa merugikan kedua belah pihak. Wisatawan tidak puas, dan masyarakat lokal mulai merasa terganggu. Untungnya, pelaku pariwisata bisa membantu mengurangi gegar budaya atau culture shock. Caranya, yang pertama, mengedukasi budaya bagi wisatawan. Misalnya lewat brosur, video pengantar sebelum berangkat, atau briefing singkat saat check-in hotel. Yang kedua, pelatihan komunikasi lintas budaya untuk pekerja pariwisata. Seperti pramu wisata, resepsionis, pelayan restoran, semua perlu dibekali pemahaman tentang budaya wisatawan yang sering mereka layani. Supaya mereka paham wisatawan bukan hanya dari dalam negeri saja, tetapi dari berbagai negara. Yang ketiga, penyediaan informasi wisata yang jelas, seperti aturan berpakaian, tata krama, dan kebiasaan makan. Jangan sampai wisatawan tiba di destinasi mereka tidak tahu kebiasaan masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu promosi pariwisata yang menghormati budaya lokal. Jangan menjual budaya secara berlebihan sampai terkesan eksploitatif atau tidak menghargai nilai-nilai budaya. Nah, buat kamu yang mungkin akan bepergian ke daerah atau negara dengan budaya berbeda, atau bahkan buat kamu yang bekerja di industri pariwisata, berikut adalah strategi sederhana untuk mengatasi gegar budaya atau culture shock. Yang pertama, pelajari budaya lokal sebelum berangkat. Cari tahu tentang adat istiadat, norma kesopanan, bahasa dasar, bahkan pantangan-pantangan yang harus dihindari. Di era digital seperti sekarang, informasi ini sangat mudah diakses. Kedua, hormati adat dan norma kesopanan. Ingat, kita adalah tamu. Bukan berarti kita harus meninggalkan identitas kita sepenuhnya, tapi setidaknya kita tidak memaksakan cara hidup kita ke tempat yang kita kunjungi. Ketiga, kembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Jangan sampai langsung menilai buruk sesuatu yang berbeda. Coba tanyakan pada diri sendiri. Mungkin ini berbeda, tapi belum tentu salah. Keempat, mengikuti program orientasi budaya jika tersedia. Banyak hotel atau biro perjalanan wisata sekarang menawarkan sesi pengenalan budaya lokal untuk wisatawan baru. Dan yang tidak kalah penting, bersabarlah dengan diri sendiri. Gegar budaya atau culture shock adalah hal yang wajar. Hampir semua orang yang bepergian ke lingkungan baru mengalaminya. Yang membedakannya hanyalah seberapa cepat dan seberapa baik kita bisa menyesuaikan diri. Jadi kesimpulannya, gegar budaya itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi harus dipahami. Karena semakin kita mengenal budaya lain, semakin kecil kemungkinan kita mengalami gegar budaya yang merugikan. Dan justru disitulah keindahan pariwisata, yaitu mempertemukan budaya-budaya yang berbeda dan mengajarkan kita untuk saling menghargai. Serta gegar budaya atau culture shock adalah tantangan nyata dalam industri pariwisata, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Tapi gegar budaya bisa diminimalisir dengan pemahaman yang baik, seperti edukasi yang tepat dan sikap terbuka bagi semua pihak. Industri pariwisata tidak hanya menjual keindahan alam atau bangunan bersejarah saja, tapi industri pariwisata menjual pengalaman antar budaya, dan pengalaman yang baik hanya bisa tercipta jika semua pihak saling memahami dan menghormati perbedaan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita semua tentang gegar budaya atau culture shock dalam konteks pariwisata. Sampai jumpa!